Kita baca pertanyaan, bolehkah merasa senang jika telah melakukan kebaikan? Justru itu keimanan, Pak. Rasulullah SAW sabda, man sarratu hasanatuhu wa asa'atu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Siapa yang merasa gembira dengan amalan kebaikan dia dan merasa sedih, susah dengan amalan keburukan dia, maka dia seorang mukmin, kata Rasulullah. Pertanyaan kedua, jika boleh, perbedaannya apa dengan was-was setan? Antum ketika gembira dengan ketaatan karena antum bisa berbuat taat, itu keimanan. Artinya gembiranya antum karena antum diberikan oleh Allah kemudahan untuk menaatinya. Tapi kalau gembira itu malah menimbulkan ujub dan sombong, sehingga kemudian kita menganggap remeh orang lain. Nah, ini yang berasal dari setan. Ya. Walaupun kegembiraan yang karena kita merasa senang bisa berbuat ketaatan, dan rasa senang kepada ketaatan inilah keimanan, saudaraku seiman. Ya, bukan waswas dari setan sama sekali. Sulit berzikir, apa ini pengaruh karena banyak lihat HP? Betul. Antum ketika lihat HP, yang antum lihat apa? Kalau yang antum lihat di HP itu pengajian, yaitu termasuk zikir. Tapi kalau yang antum lihat itu film-film, ya, atau hal-hal yang nggak ada manfaatnya, itu akan memalingkan kita dari apa? Zikir. Ya. Makanya harusnya jadikan HP itu alat untuk apa? Berzikir. Buka ya ceramah-ceramah atau murotal. Ya, atau untuk misalnya antum mau lihat dunia hewan yang mengagumkan sehingga kita bisa tadabur ya alam tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sehingga menambah keimanan, enggak masalah. Adapun antum kemudian sibuk nonton film, apalagi di situ ada aww-nya, waduh bahaya, Mas. Bolehkah seorang muslim pergi berlibur ke Bali yang diadakan oleh pabrik tempat bekerjanya? Ke Bali kemananya? Kalau ke tempat-tempat maksiat, jangan, nggak boleh. Iya. Tapi kalau ke Bali, di situ ada tempat-tempat yang jauh dari maksiat misalnya, atau minim maksiatnya, silakan saja. Ya, karena yang namanya wisata ataupun berlibur pada asalnya mubah-mubah saja, Pak. Asal jangan kita mendatangi tempat-tempat yang di situ banyak apa? Kemaksiatan. Ya. Mengenai hadis larangan musik, ini yang lagi ramai ini. Benarkah di kalangan ulama ada perselisihan mengenai pengharamannya? Pertama, Pak, yang menghalalkan musik itu Ibnu Hazm. Namun kata Imam Nawawi, ya, Ibnu Hazm telah didahului oleh ijma' para ulama sebelumnya. Karena sebelum Ibnu Hazm, ulama telah bersepakat akan apa? Haramnya musik. Ya. Sehingga pendapat Ibnu Hazm bertabrakan dengan apa? Ijma. Maka semua pendapat yang bertabrakan dengan ijma tertolak bahkan batil. Makanya Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan orang yang mengklaim bahwa hukum keharaman musik itu masih diperselisihkan, bahwa jahilun muttabi'un lil hawa. Maka ini orang bodoh, pengikut hawa nafsu. Iya. Memang ya, sebagian ada yang mengklaim bahwa Imam Malik membolehkan gitar.
Tapi riwayatnya lemah sekali Pak, dari perawi yang pendusta. Justru yang masyhur dari Imam Malik, beliau mengharamkan musik. Ya. Tapi ya begitulah Pak, kalau ngikutin hawa nafsu. Kalau ngikutin hawa nafsu, antum tegakkan 1000 dalil, gak bakal diterima. Pasti yang akan dia lakukan apa? Nyari-nyari pembenaran. Nyari-nyari apa? Pembenaran. Susah. Orang kalau ngikutin hawa nafsu itu, antum tegakkan 1000 dalil, tetap gak bakalan didengar. Gak bakalan. Nah, dia akan cari-cari. Ketika ada sebagian ulama yang seakan-akan pendapatnya sesuai, nah dipegang kuat-kuat ini. Oh ini. Itu tanda, ya Pak. Tanda pengikut hawa nafsu ya akhi. Apakah syair bisa diartikan musik? Ya beda lah Mas. Orang Indonesia kalau mendengar kata musik maknanya apa? Hah? Yaitu suara lantunan dari alat-alat musik. Adapun nyanyian adalah syair yang dilagukan. Paham tidak? Karena nyanyian itu pasti mengandung syair tidak? Setiap nyanyian pasti syair Pak. Tapi tidak setiap syair itu apa? Nyanyian. Karena bisa jadi orang yang membuat syair tidak melagukannya. Tapi ketika dilagukan dengan suara-suara yang memfitnah, ya ini jadi nyanyian namanya. Dan nyanyian banyak dicela oleh para salaf. Ya, bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan apa? Taraktu bi Baghdad ma yusammunha takbir. Aku tinggalkan di kota Baghdad sesuatu yang mereka sebut namanya takbir. Yasuddunan nas anil Qur'an. Ya, mereka menghalang-halangi manusia dari Al-Qur'an dengan takbir itu. Apa itu takbir, Pak? Ditafsirkan oleh sebagian ahli bahasa, takbir adalah nyanyian tentang kezuhudan di dunia. Padahal isinya tentang zuhud di dunia. Tapi kalau itu bisa menghalang-halangi manusia dari Al-Quran, tetap para ulama memakruhkannya. Makanya Imam Asy-Syafi'i membolehkan syair dengan syarat. Yang pertama, tidak boleh disibukkan dengan apa? Syair. Yang kedua, isinya tidak mengandung maksiat. Yang ketiga, tidak menghalangi kita dari apa? Al-Quranul Karim. Hati-hati akhul Islam. Makanya subhanallah ya, orang yang menghalalkan musik gitu Pak, memang pasti akan ada, karena Rasulullah sudah mengabarkanlah, la yastahillanna aqwamu min ummati, sungguh benar-benar akan ada kaum-kaum dari umatku yang menganggap halal. Berarti Rasulullah mengabarkan akan ada itu. Ya, akan ada. Dan kita lihat sendiri dengan mata kepala. Yang Rasulullah kabarkan ini mukjizat, Pak. Dan itu terjadi masalahnya. Bagaimana banyak di zaman sekarang orang-orang yang membela mati-matian kehalalan musik. Iya. Apa hukum orang yang mengatakan surat Asy-Syu'ara sebagai surat musik? Ini juga aneh. Bin nyeleneh. Ya. Dalam kitab tafsir mana para ulama menafsirkan syu'ara dengan pemusik? Kalaupun Anda buka kitab-kitab tafsir, nggak bakalan antum temukan. Mungkinkah para ulama bisa dikatakan, saya pernah melihat ada orang berkata, para ulama ya tidak menjelaskan karena mereka sudah tahu. Kalau mereka tahu, harusnya mereka menjelaskan. Dan tidak boleh apa? Diam. Seperti halnya pernah ya terjadi perdebatan antara tokoh Mu'tazilah ya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah ini bernama Ibnu Abi Duat, yang dia mengatakan Al-Quran itu makhluk.
Ditanya oleh ulama Ahlussunnah, yang kamu dakwahkan itu diketahui nggak sama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Oh tidak. Apa kata ulama ini? Sesuatu yang tidak diketahui oleh mereka kamu ketahui? Apa kata Ibnu Abi Duat? Coba ulangi ucapan kamu. Yang kamu serukan ini diketahui nggak oleh Rasulullah, para sahabat, para tabiin dan para tabiut tabiin? Oh tahu. Beda lagi jawabannya ya. Oh tahu, mereka tahu. Apa kata ulama Ahlussunnah? Kalau mereka tahu, mereka mendakwahkan tidak? Tidak. Sesuatu yang mereka tidak dakwahkan, kamu dakwahkan? Diem Pak, nggak bisa jawab. Iya. Maka kita katakan kepada orang ini, kamu bilang para ulama sudah tahu, sudah jelas. Iya. Tapi kenapa para ulama tidak ada satupun dalam kitab-kitab tafsir mengatakan bahwasanya Syu'ara itu ayat surat musik atau ayat musik? Di mana keterangannya? Tidak ada satupun ya akhwat Islam, saudaraku seiman. Apalagi sudah kita pernah sebutkan bahwa para ulama membedakan hukum antara musik dengan apa? Syair dan nyanyian. Iya. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.